Apakah sudah tepat Tom Lembong mendapatkan abolisi dan amnesti? Ayo kita bahas. Abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, apakah benar ada isu politik transaksional di balik pengampunan Hasto dan Tom Lembong? Jadi, tanggal 1 Agustus 2025, Tom Lembong itu dilepaskan dari penjara. Pembebasan atau pelepasan Tom Lembong dari penjara ini itu berdasarkan adanya surat keputusan dari Presiden Bapak Prabowo Subianto. Suratnya itu adalah memberikan abolisi dan amnesti kepada salah satunya si Tom Lembong ya. Tapi di dalam surat itu sebenarnya ada mungkin kalau nggak salah 1000 nama yang diberikan abolisi dan amnesti. Nah, Tom Lembong sendiri dia itu kenapa dipidana? Karena Tom Lembong itu diduga melakukan praktek korupsi dalam kasus impor gula waktu dia menjabat sebagai Kementerian Perdagangan pada masa jabatannya waktu itu. Nah, singkat cerita, Tom Lembong itu didakwa oleh jaksa dan memperoleh keputusan dan divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama vonisnya adalah 4,5 tahun di penjara. Nah, sebenarnya proses hukum ini tuh belum selesai. Proses hukum ini belum selesai dan kalau nggak salah Tom Lembong itu mengajukan mengajukan upaya hukum banding dan jaksa juga sudah mempersiapkan untuk melakukan perlawanan dalam proses banding ini. Nah, di tengah proses bandingnya kasus Tom Lembong, Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan surat keputusan Presiden yang ditandatangani itu tanggal 1 Agustus 2025 yang intinya memberikan beberapa orang itu abolisi dan amnesti. Nah, kita bahas ya dari segi hukumnya. Andainya saya sebagai pengamat dan lawyer, saya mengatakan Pak Lembong, Anda harus berjuang untuk menghapus mensreya ini di posisi pengadilan, bukan di posisi abolisi. Permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, abolisi itu memiliki definisi adalah peniadaan si peristiwa pidana, sedangkan amnesti itu adalah penghapusan akibat hukum pidana dari suatu perbuatan pidana atau sekelompok perbuatan pidana. Pada intinya, abolisi dan amnesti ini itu menghapuskan si perkara pidana tersebut, sehingga peristiwa pidana itu dianggap tidak pernah ada karena telah dihapus dan ditiadakan nih si peristiwa pidana tersebut. Nah, pada kasusnya Tom Lembong, kasus korupsi impor gula, kasusnya itu abolis dan di amnesti. Artinya kasus tersebut dianggap sekarang seolah-olah tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Makanya sekarang Bapak Tom Lembong dibebaskan dari penjara. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Nah, ada pro dan kontra nih. Kalau misalnya kontranya adalah banyak yang tidak setuju kalau keputusan Presiden ini, abolisi dan amnesti ini itu tidak bisa diputuskan atau tidak bisa ditetapkan saat perkara atau putusannya belum ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, perkara Tom Lembong ini dalam proses banding, jadi perkaranya itu belum berkekuatan hukum tetap atau belum ingkrah perkaranya. Jadi ada yang kontra bahwa ini tuh nggak bisa diterapkan secara hukum. Namun sebenarnya kalau yang gue baca-baca, sebenarnya si abolisi dan amnesti ini itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja Presiden memutuskan untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Bapak Tom Lembong. Jadi sebenarnya abolisi dan amnesti ini bisa saja dijalankan karena itu hak prerogatif Presiden sekali lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah untuk kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, ini kan negara dirugikan ya. Sepatutnya tidak ada sejarah di Indonesia itu yang presidennya memberikan abolisi dan amnesti
kepada terpidana kasus korupsi dan kasus pidana khusus lainnya. Nah, spesifik korupsi itu kan sebenarnya merugikan keuangan negara, dan peniadaan kasus ini jadi jadi agak timpang. Si abolis dan amnesti ini kan meniadakan kasus pidana, sedangkan kasus korupsi ini kan itu merugikan negara. Jadi gue ada pronya tapi gue juga ada kontranya gitu, karena sebenarnya kalau menurut gue nggak bisa nih terpidana kasus korupsi diberikan abolisi dan amnesti. Tapi kalau misalnya kapan atau Bapak Tom Lembong bisa diberikan abolisi dan amnesti nggak? Ya kalau perkaranya belum ingkrah ataupun sudah ingkrah, ya bisa-bisa aja Pak Prabowo kasih abolisi dan amnesti. Tapi dalam hal itu kasusnya adalah korupsi. Ya gue juga nggak yakin sih Bapak Tom Lembong melakukan kasus korupsi ya. Cuman kalau misalnya hal ini menjadi presiden di kemudian hari, menurut gue itu akan buruk banget sih buat Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sekarang punya presiden membebaskan terpidana kasus korupsi dengan abolisi dan amnesti. Itu sih yang menjadi pertimbangan gue kenapa gue kontra. Tapi untuk keyakinan gue yakin sih Bapak Tom Lembong sih nggak lakuin peristiwa kasus korupsi itu. Mungkin karena ini kan juga lagi belum berkekuatan hukum tetap ya. Pak Tom Lembong juga dalam sidangnya pasti akan berusaha untuk membuktikan bahwa dia itu nggak bersalah gitu. Jadi gue sih pengennya harusnya kasusnya diterusin aja sampai selesai, sampai Mahkamah Agung atau bahkan peninjauan kembali dan diketok palu kalau bahwa Bapak Tom Lembong tidak bersalah. Cuman jalan keluarnya itu bukanlah si abolisi atau amnesti ini, tapi memang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kalau bahwa Bapak Tom Lembong ini tidak melakukan korupsi. Jadi gue tidak mendiskreditkan atau gue tidak menyukai figurnya. Gue sangat menyukai Bapak Tom Lembong. Gue pribadi meyakini kalau dia tidak melakukan korupsi, tapi di sisi lain gue itu kontra dengan Bapak Tom Lembong itu keluar penjara sekarang karena amnesti dan abolisi ini. Karena menurut gue ini akan mencetak presiden hukum yang kurang bagus ya ke depannya buat Indonesia. Satu hal yang penting harus diingat. Ketika proses persidangan, dua orang ini bicara Jokowi tidak ngomong. Selesai abolisi amnesti, Jokowi bilang, itu di kasus Tom Lembong, saya memang memerintahkan. Ini bukti penting. Kedua, yang lebih menarik adalah suatu waktu Pak Effendi Simbolon ngomong, harusnya Hasto berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Karena kalau tidak karena Presiden Joko Widodo, 4 tahun yang lalu, kasus itu akan jalan. Dalam konsep hukum ini ada obstruction of justice. Tindakan menghalang-halangi proses hukum terhadap Hasto sehingga kemudian kasusnya tidak dilanjut. Dari pernyataan Effendi. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Hasto yang diperiksa? Kalau ternyata obstraknya juga ada indikasinya dari Presiden. Nah itu dia tadi pembahasan gua masalah si abolisi dan amnesti tadi ini. Menurut kalian gimana? Tepat nggak kira-kira pemberian amnesti dan abolisi ini kepada Bapak Tom Lembong? Tapi juga setahu gua ada juga Bapak Hasto yang dapat abolisi dan amnesti ini. Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video gua, please comment, like, and subscribe. Gua Ricky Ramoti, see you next video.